Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Isviana Fatmawati dari Prodi Hubungan Internasional kelas A3. 1. Jelaskan perbedaan pandangan dan sikap Mbah Wahab Hasbuloh dengan Mbah Bisri Sansuri dalam masalah politik dan agama. Hampir dalam masalah politik dan agama, Mbah Wahab dengan Mbah Bisri tak pernah sependapat. Hal ini didasari karena Mbah Wahab ahli usul sedangkan Mbah Bisri ahli fikih. Misalkan saja saat masuknya NU dalam koalisi Nasakom, terjadi perdebatan antara Mbah Wahab dengan Mbah Bisri. Mbah Bisri menganggap bahwa masuknya NU dalam koalisi Nasakom sebagai sebuah pengkhianatan atas etika politik Islam ketika di saat bersamaan Masyumi dibubarkan. Tak etis kiranya bila NU bergabung dengan anasir komunisme. Sementara bagi Mbah Wahab, jika ajakan Bung Karno untuk masuk dalam Nasakom tidak dipenuhi NU, maka negeri ini akan dikuasai komunis tanpa kontrol kekuatan Islam. Sebab di sisi Presiden Soekarno hanya akan dikelilingi elit komunis semata tanpa penyeimbang kekuatan Islam. Selain itu, tatkala Mbah Wahab mengambil sikap untuk membentuk partai NU, Mbah Bisri mengecam dan menganggap upaya NU mendirikan partai adalah merupakan tindakan memecah belah kekuatan Islam politik. Sebab jika sudah masyumi, kenapa harus membentuk partai Islam lain? Sedangkan dalam bidang agama, misalkan saja dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam mengikuti perang atau berjihad. Menurut Mbah Bisri, perempuan tidak boleh ikut berperang karena berbahaya. Sedangkan menurut Mbah Wahab, perempuan diperbolehkan mengikuti perang asalkan tetap menutup aurat dan yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Perempuan mengikuti komando saja pada saat penyerangan. Dalam hal agama, Mbah Bisri adalah orang yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Menurut beliau, hukum harus berdasarkan dalil yang paling jelas dan aturan harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Sedangkan Mbah Wahab lebih mengedepankan efektivitas dan katakanlah semacam substansi hukum. Kaitannya dengan pengabdian para santri warga NU untuk negaranya tercinta Indonesia dan bukan untuk yang lain. Analisis menggunakan teori fungsionalisme struktural. Segala bentuk keputusan atau pendapat dari Mbah Wahab dan Mbah Bisri akan selalu terdapat keputusan final yang dengan keputusan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat serta terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Seperti contohnya adanya perbedaan keputusan keluarnya NU dari Masyumi, yang pada akhirnya NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi. Dengan keluarnya NU dari Masyumi, masyarakat tidak akan terpecah belah dan menjunjung tinggi derajat masyarakat NU, serta berkembangnya NU menjadi lebih maju. Adanya perbedaan pendapat tentunya akan saling melengkapi pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Kedua, jelaskan bagaimana Mbah Bisri Sansuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri. Mbah Bisri merupakan ulama yang sangat menghormati dan menyayangi istrinya. Ide untuk merintis pesantren putri ini sebagai kecintaan beliau terhadap Nyai Hatijah. Selain itu, Mbah Bisri juga memiliki pemikiran bahwa perempuan saat itu juga berhak untuk mendapatkan hak sama dalam pendidikan. Dengan membuka pertama kali pesantren khusus putri yang didirikan pada 1919 di daerah Jawa Timur sendiri masih terasa aneh pada kala itu. Kemudian untuk meyakinkan langkah beliau untuk membuka pesantren putri, beliau sampai-sampai mengundang gurunya Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk datang langsung dan melihat proses pembelajaran di pesantren putri tersebut. Pada waktu itu juga yang belajar di pesantren tersebut merupakan anak-anak dari kalangan tetangga sekitar, dan yang mengasuh pesantren tersebut istri dari Mbah Bisri sendiri. Pesantren tersebut semakin berkembang karena banyaknya minat dari kaum perempuan untuk belajar dan lebih mendalami ilmu agama, serta pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Pesantren tersebut merupakan satu-satunya pesantren yang punya masjid untuk santri putri dan masjid lain untuk santri putra. Analisis menggunakan teori feminisme. Dalam mendirikan pesantren putri merupakan bukti bahwa ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya hanya ada pesantren putra dan pada akhirnya didirikan pesantren putri. Tidak hanya kaum laki-laki yang bisa mengenyam pendidikan, tetapi juga para kaum perempuan. Pendidikan bagi perempuan yang sebelumnya dianggap tidaklah penting, sekarang lebih dianggap penting. Perempuan juga harus sama-sama berpendidikan seperti laki-laki. Nomor 4, jelaskan bagaimana kronologi NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Tokoh yang paling penting yang menjadi penerima NU terhadap Pancasila adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau merupakan seorang ulama yang memiliki ilmu pengetahuan yang komplit. Hal ini karena beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang cukup mendalam tentang agama, hubungan agama dengan kehidupan, kemasyarakatan, hubungan agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Dalam merumuskan hubungan Pancasila dan Islam dan dalam Nahdlatul Ulama, umumnya orang hanya melihat bahwa Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam, maka dibilang Islami. Namun tidak dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ia melihat bahwa pola hubungan dan posisi agama dan Pancasila dalam kehidupan bernegara dalam lebih dari itu. Alasan beliau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas karena Nahdlatul Ulama sendiri dalam anggaran dasarnya yang pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan-tujuan bukan asas. Tidak usah mempertentangkan NU dengan asas negara, karena NU tidak berbicara mengenai asas melainkan tujuan. Tujuan NU sendiri ialah melaksanakan semua yang akan menjadikan kemaslahatan umat Islam. Beliau tidak menyetujui apabila Islam dijadikan sebagai asas sebuah organisasi atau partai. Adalah keliru jika menjadikan Islam sebagai asas, karena justru akan merendahkan Islam sendiri. Islam adalah agama ciptaan Allah, sedangkan organisasi ciptaan manusia. Islam jauh di atas asas karena Islam adalah din Allah. Oleh sebab itu NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Analisis menggunakan teori dramaturgi. Dengan menggunakan teori ini, manusia diharapkan dapat menjadikan masyarakat yang kontemporer dengan menjadikan satu-satunya Pancasila sebagai asas NU. NU memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat dengan tidak senantiasa membanding-bandingkan urusan Islam dengan negara dengan tidak menjadikan Islam sebagai asas, karena Islam bukanlah sebuah asas tetapi agama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai asas dapat menjadikan interaksi sosial antar masyarakat lebih harmonis sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bukan hanya sesama agama Islam tetapi juga antar agama yang berbeda. Terima kasih.